Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Lebih dahsyat lagi, Shalom. Saya menyapa juga Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara lewat Zoom. Bapak Ibu Saudara bisa lambaikan tangan, katakan Shalom. Bapak Ibu Saudara bisa ketik di kolom chat Shalom. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah malam hari ini kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya di saat Bapak Ibu Saudara memuji dan menyembah Tuhan, di situ kuasa Tuhan dicurahkan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Seberapa banyak Bapak Saudara yang percaya hadirat Tuhan dicurahkan bagi setiap kita? Lambaikan tanganmu, tepuk tangan, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami boleh ada sampai malam hari ini semua bukan karena kuat dan gagah kami. Semua karena anugerah yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami, umat-Mu JKI Proskuneo Tuhan. Malam hari ini kami rindu untuk kami mau selalu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan-Mu Tuhan. Dan bahwa setiap kami umat-Mu JKI Proskuneo malam hari ini, untuk kami semakin hari mengenal pribadi-Mu Tuhan. Bahkan malam hari ini kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah-Mu. Kami serahkan setiap umat-Mu malam hari ini. Dimanapun umat-Mu menyembah-Mu, kami percaya sesuatu yang dahsyat boleh terjadi. Sesuatu yang luar biasa terjadi malam hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Bahkan yang berputus asa percaya engkau menerima pengharapan yang luar biasa dari Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan kita. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Syakapakaralaba. Syakaralabaralabaralabaralabaralabar. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagi, katakan ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Sama-sama dari awal katakan, Bapa, Engkau mengenalku
lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Katakan tak peduli, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Oh, bahkan ku sempurnakan, sempurnakan jadi karya yang indah. Sama-sama katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil. Katakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu kuatkanku. Dasarku berharap, kini aku berserah, kini aku berserah. Katakan pada rancangan-Mu Tuhan. Amin. Bagiku ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sambil buka kedua tanganmu, katakan kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, kuatkanku. Dasarku berharap, kini aku berserah pada setiap rancangan-Mu ya Tuhan. Syaralama yaralama bagi, katakan ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Mari lebih lagi. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Katakan ku ikuti Tuhan. Amin. Panggilan-Mu ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Kini aku percaya, naikkan pujian-Mu dengan percaya di hadapan Tuhan. Syakapakara laba yara laba laba. Kuasa-Mu kuatkanku. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Katakan ku ikuti. Amin. Panggilan-Mu ku kan setia sampai akhir hidupku.
lebih lagi. Oh, kini aku percaya, kini aku Mari sambil angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Mari taruh kepercayaanmu hanya kepada Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak malam hari ini yang mau menyerahkan hidupmu hanya kepada Tuhan. Biarlah di tahun 2023 ini Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kita semakin melekat dengan Tuhan. Kita semakin hari semakin cari wajah Tuhan. Jangan cari duniawi Bapak Ibu Saudara. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau beribadah saat ini, utamakan Tuhan lebih dulu. Jadikan Tuhan sebagai prioritasmu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di saat engkau mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, Dia sanggup memulihkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari yang percaya, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini. Kini aku percaya, amin, tiada yang mustahil. Katakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap, amin. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sendiri. Katakan pujian ini, katakan. Kini aku katakan tiada yang mustahil. Kuasa-Mu Tuhan, kuatkanku, dasarku berharap. Mari berserah total di hadapan Tuhan. Kini aku amin, amin, amin. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan sekali lagi, ku ikuti
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kami mau setia, kami mau menjadi pribadi yang berkenan, menjadi umat-Mu yang setia di hadapan-Mu, Tuhan. Mari sembah Dia malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun engkau beribadah saat ini, meskipun engkau yang beribadah secara lewat Zoom, lewat online, bahkan engkau yang beribadah secara langsung, mari sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Angkat pujianmu, angkat nyanyianmu, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Syaralabaralabaralabanamu. Sembah Dia lebih kuat lagi, Bapak Ibu Saudara. Syakapakaralabayaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Hinaralabanamu. Kami menyembah-Mu, Tuhan, sebab Engkau layak disembah. Syakaralabanamu. We worship You, Jesus. Syakaralabarabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Mari lebih kuat lagi menyembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Syakaralabarabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Kinamakaralabanama. Oh, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja bagi kami, Tuhan. Syakapakaralayaralabayaralabaralabaralabaralabaralaba. Sembah Dia, saudara, sembah Dia. Syakaralabaralabanamu. Saya percaya hadirat Tuhan tidak pernah dibatasi ruang dan waktu, Bapak Ibu Saudara. Hadirat Tuhan sanggup menjamamu dimanapun engkau menyembah Dia. Syakaralabanamana. Jesus. Sharalab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 aralalalaba. Sharalab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 arrab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 arra
Mari pegang teguh janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pegang teguh janjinya di tahun 2023 ini. Jesus. Saudara yang sudah dikaruniakan bahasa roh, mari pergunakan bahasa rohmu untuk bergaul dengan Allah, bergaul dengan rohnya saudara. Kami muliakan Engkau. Engkau yang di rumah-rumah, mari terus sembah Tuhan, sembah Tuhan.
Engkau kekuatan kami Tuhan, Kaulah kota benteng kami yang teguh. Syakarala barala 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 barala. Yarala mayana makarala bataka papa pakarala barala 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 barala. Terus sembah Dia saudara. Terus sembah Tuhan malam hari ini. Mari sukakan hati Tuhan lewat penyembahanmu. Syaka pakarala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Kami percaya janji Tuhan tak pernah berubah. Janji Tuhan selalu digenapi bagi setiap kita yang percaya akan Dia. Syakarala barala 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 barala. Shena marala 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 marala. Mari buka kedua tanganmu bersama-sama katakan, sebab janjinya takkan berubah, sebab kasih setianya tak pernah hilang, sebab janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersama. Katakan sebab janjinya takkan berubah, sebab kasih setianya tak pernah hilang, sebab janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku. Mari nyanyikan pujian dari awal. Berharap kepadamu, tempatku bersandar di saat ku takut. Tak pernah ku sendiri, Tuhan Yesus ada dan menopang. Sekali lagi, berharap kepadamu, tempatku bersandar di saat ku takut. Tak pernah ku sendiri, Tuhan Yesus ada dan menopangku, sebab janjinya takkan berubah, sebab kasih setianya tak pernah hilang, sebab janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersama. Katakan sebab janjinya takkan berubah, sebab kasih setianya tak pernah hilang, sebab janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku. Naikkan pujian ini dari awal. Berharap kepadamu, tempatku bersandar di saat ku takut.
tak pernah ku sendiri. Tuhan Yesus ada dan sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebab janjinya, mari angkat kedua tanganmu. Amin. Sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah. Selalu ada kau bersama. Sebab janjinya takkan berubah. Sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah. Selalu ada kau bersamaku. Yang percaya berikan sorak-sorai. Sebab janjinya takkan berubah. Sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah. Selalu ada kau bersamaku. Katakan sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada sepertimu Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari sambil bertepuk tangan bersama-sama. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Mari umat Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada sepertimu Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan. Tiada seperti Engkau. Oh, sama-sama katakan. Amin. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang bersuka cita, jemaat JKI Proskuneo, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan kita, saudara. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujian ini bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan namamu. Katakan haleluya. Satu kali lagi.
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Mari lambaikan tangan kanan Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Mari bersama-sama katakan, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara bersama-sama katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat saudara. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Come on, nyanyikan pujian ini. Soraklah, haleluya. Soraklah, amin. Haleluya. Lebih dahsyat lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Lebih dahsyat sama-sama. Haleluya. Wow. Sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Di hidupku angkat kedua jempolmu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semuanya sorak, wow, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Katakan hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
tak pernah berakhir di hidup. Angkat jempol Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lebih dahsyat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya mau katakan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita boleh melewati tahun 2022. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Di awal tahun 2023 ini, kita percaya bahwa kasih Tuhan terus melimpah atas hidup Bapak Ibu Saudara. Yang percaya kita punya Tuhan yang baik, lambaikan jempolmu buat Tuhan Saudara. Tunjukkan jempolmu. Engkau yang di rumah-rumah, mari juga engkau tunjukkan jempolmu. Mari sama-sama nyanyikan. Tuhan Yesus baik. Come on. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sendiri naikkan pujian ini. Tuhan Yesus baik. Amin. Lebih keras lagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita siapkan hati kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah di tahun 2023 ini kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami mau melangkahkan kaki kami bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya mujizat demi mujizat, perkara-perkara yang luar biasa boleh kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi, saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah,
ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Mari lebih sungguh-sungguh katakan, Engkau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh ya ralabana na shaka papa karala barala marala barala marala barala barala shaka papa karala marala 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 marala. Haleluya Yesus. Shakana marala barala marala barala barala. Shaka papa karala marala 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 marala. Syarala barala marala marala marala. Nama karala marala 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 marala. Nama karala marala 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 marala. Tuhan punya rancangan yang mulia. Amen. Yang ada, yang seharusnya saudara jalani di muka bumi ini, indah, gilang gemilang, penuh pengharapan. Sebelum dunia ada, sebelum kita lahir, Tuhan sudah menuliskannya di kitabnya di Mazmur 139. Dikatakan, Engkau telah merancang hari-hariku. Sebelum ada dalam kitabmu, Engkau sudah tuliskan. Tidak ada di antara kita ditulis hidup susah. Tidak ada di antara kita hidup penuh dengan penderitaan. Tidak ada ditulis kita hidup di dalam penuh duka, di dalam penuh nestapa. Tidak. Tuhan tidak pernah merancangkan hal itu dalam hidupmu. Tapi seringkali efek dosa kita alami semuanya itu. Tapi katakan puji Tuhan, dalam kondisi kita saat ini kita diberikan Tuhan satu rancangan yang luar biasa. Amen, amen, amen. Rancangan yang jauh lebih indah. Dan Alkitab menuliskan, ketika bumi belum berbentuk kosong dan bahkan diselimuti dengan gelap gulita, Alkitab menuliskan Roh Allah melayang-layang. Dan saat ini saya berdoa buat saudara semuanya. Engkau dinaungi, engkau diayomi oleh Roh Kudus. Dan umat Tuhan yang ada di tempat ini, yang online maupun yang onsite, engkau dinaungi oleh Roh Kudus. Engkau diberikan kekuatan yang luar biasa. Dan bahwa firman-Nya terjadi atas engkau. Keberadaan hidupmu mungkin penuh dengan tekanan saat ini. Tapi Roh Kudus tetap menaungi engkau. Dan kuasa Tuhan ada dalam kehidupanmu. Dan saya berdoa buat saudara. Jadikanlah terang itu dalam kehidupanmu. Amen, amen. Hidupmu akan memantulkan sinar kemuliaan Tuhan. Amen, amen. Hidupmu memantulkan terang Kristus terjadi dalam kehidupanmu. Amen, amen.
Dan firman Tuhan berbicara pada setiap kita. Engkau dipisahkan dari gelap karena engkau adalah terang. Hari ini saya berdoa, biarlah setiap kita menyuarakan suara ilahi. Ketika hidupmu dan suaramu dan mulutmu terus menyuarakan suara Tuhan, maka Tuhan akan membawa hidupmu penuh dengan kekuatan, penuh dengan sukacita. Bahkan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kegelapan itu menyelimuti hidupmu. Dan Tuhan berfirman, aku akan membawa hidupmu dibedakan, diistimewakan. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah saat ini kita menyadari bahwa hidup kita berbeda dengan yang lainnya. Kegoncangan, masalah, tantangan boleh ada, tapi Tuhan memberikan engkau kekuatan yang baru. Dan saya yakin percaya saat ini seperti sayap Raja Wali itu menaungi engkau. Dan saat ini engkau terus menerus merasakan hadirat Tuhan. Bahkan saat ini kekuatan Tuhan tercurah atas engkau. Dan hari ini aku deklarasikan firman Tuhan berbicara. Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Aku membawa engkau menjadi umat tebusan. Umat pilihan. Anak kesayangan. Dan Tuhan berkata, aku akan bertindak sebagai Bapa yang baik. Amen. Aku membawa engkau hidup dan dibedakan dan diistimewakan. Katakan dibedakan. Engkaulah umat pilihan Tuhan dan umat yang diistimewakan. Dan saya rasakan urapan itu turun ke atasmu. Inama kaya daramasi, kinama ya daramasi, kinama ya ramaya daramasi. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memberikan kami kekuatan yang baru saat ini. Kami taruh hati kami di mezbah-Mu ya Bapa. Engkau urapi setiap kami Tuhan. Ini saatnya Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi mulut lidah bibir hamba-Mu. Dan bilang Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami akan belajar menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Biarlah saat ini Tuhan hanya nama-Mu yang diagungkan, hanya nama-Mu yang ditinggikan, hanya nama-Mu yang dimuliakan. Engkau kuasai mulut lidah bibir hamba-Mu, agar setiap perkataan demi perkataan ada kuasa di dalamnya. Dan kami yakin percaya Tuhan, saat ini Tuhan, firman-Mu terus menguasai kami. Engkau jadikan kami umat tebusan, umat yang penuh Tuhan kemenangan. Karena kami yakin percaya saat ini Tuhan, Engkau sudah menaruh Tuhan suatu hal yang luar biasa dalam umat-Mu. Mari Bapa curahkan isi hati-Mu. Biarlah kami tidak pulang dengan tangan kosong, tapi kami mendapatkan satu berkat yang baru. Terpujilah nama Yesus. Dan kami yakin percaya di hadapan umat-Mu Tuhan, dan bahkan terlebih di hadapan-Mu. Kami berjanji tidak akan pernah mencuri kemuliaan nama-Mu. Hanya nama-Mu yang akan diagungkan dan ditinggikan, dan nama-Mu yang dibesarkan dan dimegahkan. Terpujilah nama Yesus. Doa ini kami alaskan, sandarkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya juga menyapa untuk saudara yang ada di online. Selamat bergabung dan selamat beribadah. Dan kita sama-sama mendapatkan berkat yang luar biasa. Amin saudara. Siap diberkati firman Tuhan? Luar biasa. Beri kemuliaan bagi Allah yang kita sembah. Dia ada di tengah-tengah kita. Kita terus memuliakan namanya. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa. Karena saya yakin percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan di tahun baru ini saya rasakan urapan Tuhan terus berjalan mengurapi saudara dan saya. Dan saya yakin percaya pada malam ini kita tidak sendiri. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan saya yakin percaya malam ini saya akan sampaikan pesan Tuhan. Bahwa Tuhan inginkan kita tidak tertidur. Dengan tema firman Tuhan, jangan tertidur. Senggol sebelah kanan kirimu katakan, jangan tidur. Amin saudara. Jangan tidur. Amin saudara. Kita harus
bangun. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin percaya kalau malam hari ini Tuhan berbicara jangan tertidur, itu artinya kita akan dipersiapkan Tuhan mendapatkan rancangan-rencana yang luar biasa dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang perkasa Tuhan berikan buat saudara dan saya. Amin saudara. Saya akan persiapkan bersama-sama saudara membuka di dalam Roma pasal 13 ayat 10, saya akan bacakan, minta tolong Pak Agus membacakannya. Di dalam Roma pasal 13 ayat 10 sampai 11 terlebih dahulu. Roma pasal 13 ayat 10 sampai 13. 11 dulu ya. 11 dulu. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Amin. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, artinya di sini dikatakan telah tiba bagimu untuk bangun dari tidur. Itu artinya setiap kita diinginkan Tuhan untuk bangun. Saudara yang kasih Tuhan, biar setiap kita hari ini, seringkali saya sebagai hamba Tuhan, ketika ada seseorang mengatakan, Bu, semakin saya ikut Tuhan, semakin saya rajin mengikuti setiap kegiatan rohani, bahkan saya masuk dalam pelayanan, tapi kok semakin banyak masalah, semakin banyak tekanan, semakin banyak tantangan. Saudara yang kasih Tuhan, untuk itulah kita hari ini tahu bahwa semakin kita dewasa kerohanian kita semakin dekat kepada Tuhan, maka kita akan menjadi target mengalami kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Semakin kita dekat kepada Dia, semakin kita menjadi targetnya apa? Kemuliaan nama Tuhan. Kita akan lakukan langkah profetik. Taruh tangan kanan di dada, tepuk. Aku menjadi target kemuliaan Allah. Amin. Yang di online, aku menjadi target kemuliaan Allah. Amin saudara. Dan itulah yang Tuhan inginkan pada setiap kita terjadi. Semakin kau dewasa rohanimu, semakin kau dekat kepada Tuhan, maka engkau akan menjadi target kemuliaan Allah. Mungkin sudah mengatakan, ya betul Bu, saya menjadi target kemuliaan Allah. Tapi disertai aku terus menerus, ada disertai juga dilawan, ditantang, diserang oleh iblis. Saudara yang kasih Tuhan, engkau jangan takut. Kalaupun iblis menyerang engkau, kalaupun setan sedang melawan engkau, tapi ingat kabar baiknya, apapun yang dilakukan iblis tidak akan pernah menggagalkan rencana Allah yang besar dalam kehidupanmu. Karena hari ini kita akan diberikan Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan terjadi atas engkau. Cuma satu syaratnya, jangan engkau tertidur. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin percaya, iblis coba menggoyahkan saudara, iblis coba menyerang saudara, iblis coba menyerang dan menantang saudara. Tapi satu hal kabar baiknya, setan tidak akan pernah menang. Apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupanmu tidak akan pernah bisa digagalkan oleh iblis. Itu yang Tuhan pesankan buat saudara dan saya. Karena saudara menjadi target kemuliaan Allah. Tapi iblis tidak tinggal diam. Tapi sekali lagi saya ingatkan, dia tidak akan pernah bisa melawan saudara. Karena ada kuasa Tuhan terjadi atas saudara. Yang percaya katakan amin. Baik yang di online bisa chat, katakan amin. Amin saudara. Dan saya yakin percaya, kita lihat dan kita akan baca di dalam Roma pasal 12 sampai 14. Roma 13 ayat 12 sampai 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin.
Saudara yang kasih Tuhan, di sini jelas dikatakan, saudara, artinya saudara, semakin saudara dekat kepada Tuhan, semakin saudara menjadi target kemuliaan Tuhan, tapi semakin kerja kerasnya iblis menyerang saudara. Tapi saudara jangan takut, bertubi-tubi masalah datang, tapi engkau akan diberikan kekuatan yang luar biasa. Itu terjadi bagi orang yang percaya, dan saya yakin percaya, saudara yang di online maupun di onset adalah menjadi target Tuhan untuk menerima kemuliaan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau di sini saya baca, tetapi ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan, hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya membaca ini, ada beberapa ibu yang bertanya, berarti kita tidak boleh merawat badan kita dong Bu. Berarti besok kita ibadah pakai daster aja. Bukan seperti itu saudara. Tidak merawat tubuh untuk keinginannya, memuaskan keinginannya. Itu bukan berarti besok kalau saudara ibadah semuanya pakai daster. Atau di rumah saudara nggak pernah merawat badan. Bukan seperti itu maksudnya saudara. Saudara yang kasih Tuhan, bukan berarti kita di rumah besok pakai daster hijau, lusa pakai daster biru, atau besoknya pakai daster merah, yang hijau jadi biru, yang biru nanti bisa jadi merah lagi. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan inginkan setiap kita untuk kita mengerti bahwa kita menjadi seperti seorang prajurit. Seorang prajurit itu tidak memikirkan keinginannya sendiri, tapi dia akan berjuang demi untuk memuaskan hati komandannya. Itu artinya saudara bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita ingin selalu, Tuhan inginkan kita selalu bangun, selalu tersadar. Karena hari-hari ini berapa banyak orang percaya di dalam Tuhan, bertahun-tahun di dalam Tuhan, bahkan melayani Tuhan, tapi sesungguhnya sedang tertidur. Saudara yang kasih Tuhan, tapi saya yakin percaya, saudara yang di tempat ini, baik yang di online maupun yang di onset, saudara tidak tertidur. Semuanya menjadi target kemuliaan Tuhan. Walaupun ada serangan bertubi-tubi, walaupun ada masalah bertubi-tubi, ingat setan tidak akan pernah menang dalam menyerang saudara. Karena di dalam dirimu ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saya bisa melihat di dalam dirimu ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan itulah kabar baik yang Tuhan berikan kepadamu. Semakin kau setia, semakin kau dewasa dalam kerohanianmu, engkau menjadi target kemuliaan Allah. Amin saudara. Kita akan lihat tanda-tanda orang tertidur itu bagaimana Bu. Tanda-tanda orang tertidur, tanda-tanda gereja yang tertidur. Satu dengan yang lainnya saling menjelekkan. Satu dengan yang lainnya yang fokus kepada pribadinya sendiri. Tapi saya yakin percaya di sini tidak ada seperti itu. Kita hidup dalam perdamaian dan kerukunan. Maka itu tanda engkau memiliki kedewasaan. Artinya ketika engkau mempunyai kedewasaan rohani, itu artinya engkau menjadi target kemuliaan Allah. Amin saudara. Saudara yang kasih Tuhan, pada satu kali ada satu peristiwa saudara. Ada seseorang janda saudara yang menangis di kota Nain. Sedang berjalan saudara di kota Nain. Dia menangis. Kenapa ibu janda ini menangis? Ternyata ibu janda ini sedang membawa, mengiringi, mengusung mayat anaknya yang meninggal dunia. Ibu janda berarti ibu ini tidak punya suami. Betul saudara? Ibu janda ini mempunyai anak satu-satunya. Dan akhirnya anak ini meninggal dunia. Dan apa yang terjadi? Di arah yang berlawanan ada satu rombongan yang berbeda. Rombongan yang berbeda ini sedang bersuka cita. Karena pemimpin rombongan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu artinya segala sesuatu yang dipimpin Tuhan tidak ada duka cita. Segala sesuatu yang Tuhan pimpin pasti ada sorak-sorai dan sukacita. Karena itu saudara dikasih Tuhan, kalau hari ini kau datang dengan wajah sukacita, itu artinya hidupmu sedang dipimpin oleh Tuhan. Dan saya yakin percaya, saudara yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan selalu ada sukacita. Amin. Yang di online chat katakan amin. Hidupku penuh sukacita. Amin saudara. Setiap kita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya penuh dengan sukacita. Setiap kita yang menaruh Tuhan sebagai kepala di atas segalanya. Ketika kita menaruh Tuhan di atas segalanya dalam kehidupan kita, maka apapun yang terjadi, kita hidup di dalam sukacita.
Dan ketika rombongan Tuhan Yesus bertemu dengan rombongan orang yang sedang memanggul mayat ini, apa yang Tuhan katakan? Ibu, jangan menangis. Maka dia perintahkan, turunkan, letakkan tandu mayat itu. Dan apa yang terjadi Tuhan katakan, bangunlah anak muda. Itu artinya saat ini pun Tuhan berbicara pada setiap kita. Baik kita yang muda, baik kita yang sudah senior, baik kita yang sudah lanjut usia. Bangunlah. Karena di dalam dirimu ada potensi-potensi yang harus dibangun. Di dalam dirimu ada potensi yang harus dikembangkan. Dan hari ini, malam ini, Tuhan sudah mengembangkan potensimu. Bangun dari tidurmu. Karena Tuhan akan membawa engkau. Tuhan taruh itu target kemuliaan dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Saya rasakan sukacita surgawi terjadi di tempat ini. Baik yang online maupun onsite, ada semangat yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada ibu ini selalu menangis. Ibu ini kehilangan suaminya. Ibu ini kehilangan anaknya. Ada dua hal yang dialami oleh ibu ini. Yang pertama, ketika dia kehilangan suaminya. Dan yang kedua, dia kehilangan anaknya. Itu artinya dia akan jadi pembicaraan orang. Kenapa saudara? Waktu nurut adat orang Yahudi, ketika anak istri, janda ini kehilangan suami, itu pasti dibicarakan. Yang kedua, dan hari ini dia kehilangan suaminya. Yang pertama, dia mengalami kesendirian, tanpa suami, tanpa anak. Yang kedua, dia jadi bahan pembicaraan karena dianggap sial. Karena siapapun yang dekat dengan dia meninggal dunia. Tapi saudara lihat Tuhan Yesus menghampirinya dan membangkitkan anaknya. Itu artinya saudara datang kepada alamat yang benar. Saudara datang kepada Tuhan, akan terjadi kebangkitan dalam ekonomimu, kebangkitan dalam hidupmu, kebangkitan dalam rumah tanggamu, kebangkitan dalam keluargamu, kebangkitan dalam kesehatanmu terjadi atas engkau. Perkatakan amin. Baik yang di online maupun yang di onsite. Saudara akan mengalami kebangkitan dalam kehidupanmu. Saudara yang kasih Tuhan, maka saya nggak percaya kalau orang percaya Tuhan, hidupnya selalu cembedut, hidupnya mukanya selalu lesu. Karena di dalam Tuhan, masalah bertubi-tubi sekalipun, itu menandakan engkau semakin dekat jadi target kemuliaan Tuhan. Itu artinya engkau jangan susah, semakin masalah datang, itu tandanya engkau semakin dekat dengan target kemuliaan Tuhan. Apapun dirancangkan oleh iblis, iblis tidak akan pernah menang atas hidupmu. Karena Tuhan menjadi kepala di atas segalanya. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa banyak orang Kristen tertidur di luar sana? Kenapa ada banyak orang-orang percaya tertidur di luar sana? Kenapa dia bisa tertidur, saudara? Bukan secara fisik dia tertidur. Dia tertidur tapi bisa melayani. Dia tertidur tapi bisa melakukan aktivitas rohani. Itu artinya rohnya yang sedang tertidur. Karena apa tertidur? Dia tertidur di tengah masalah. Dia tertidur di tengah kekecewaan. Dia tertidur di tengah persaingan. Dia tertidur di tengah beban yang berat. Dia tertidur karena tanggung jawab yang berat. Tapi hari ini Tuhan berbicara kepadamu. Tetaplah semangat. Bangun. Colek sebelah kanan kirimu. Jangan tidur, bangun. Karena Tuhan akan memberikan kebangkitan dalam manusia rohmu. Dan saya yakin percaya ketika kita mengatakan semakin ada banyak masalah tantangan. Itu tanda aku menjadi target kemuliaan Tuhan. Dan saya pelajari beberapa hal yang saudara akan saya bagikan. Ada beberapa hal kapan kita bisa bangun. Kapan kita tidak tertidur? Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama kita lihat Roma pasal 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Amin. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kapan kita terbangun? Kita akan terbangun kalau kita menyadari bahwa hari sudah siang. Betul saudara? Hari sudah siang itu artinya apa? Hari sudah siang itu artinya waktunya kita berjalan. Waktunya kita bekerja. Orang yang menyadari bahwa hari sudah siang, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang seharusnya dia lakukan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita menyadari hari sudah siang, itu artinya kita tahu, sadar akan tanggung jawab kita. Saudara yang kasih Tuhan, bagi yang bekerja, ketika engkau bangun jam
7:30, sedangkan kantor buka jam 8, rumahmu mungkin di barat atau di timur. Kantornya mungkin di barat dan rumah kita di timur. Atau kantornya di timur, rumah kita di barat. Bagaimana kita bangun sudah jam 7:30, sedangkan perjalanan jauh, kita belum mandi. Dia akan tergesa-gesa, dia akan lari kencang. Itu artinya orang akan terbangun kalau menyadari bahwa hari sudah siang. Orang akan terbangun kalau dia memiliki tanggung jawab. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya juga pernah bekerja sebagai salon. Saya juga pernah buka sebagai penjahit, bukan penjahat ya saudara ya. Penjahit saudara. Ketika anak-anak saya masih kecil, saya menjahit. Dan saya jahit karena kalau ada orang, bisa nggak diselesaikan besok selesai. Karena saya membutuhkan uang, saya katakan bisa. Maka saya potong dan saya jahit tengah malam gak tidur. Saudara. Dan ketika itu mama saya ngomong tidur sudah pagi loh ini sudah subuh. Belum selesai. Besok jam 8 diambil. Jadi saya sadar ada tanggung jawab. Orang kalau punya tanggung jawab bisa gak tidur? Bisa enggak saudara tidur ketika ada tanggung jawab? Enggak mungkin bisa. Mungkin saudara di sini mungkin ada yang buka catering. Ketika catering itu akan diambil pagi-pagi. Bisa enggak saudara tidur? Pastinya enggak bisa. Mungkin saudara yang kuliah kalau sedang mengerjakan skripsi. Bisa enggak kamu tidur kalau belum mengerjakan skripsi? Enggak bisa. Itu artinya orang akan terbangun kalau menyadari dia punya tanggung jawab. Selelah apapun kita, sengantuk apapun kita, ketika kita punya baby dan meminta susu, meminta ganti pampers, kita tidak akan pernah bisa tidur tenang. Karena kita menyadari itu tanggung jawab kita. Amin saudara. Dan pertanyaan saya sederhana, sudahkah engkau melakukan tugas yang Tuhan berikan kepadamu? Kalau hari ini kita belum menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan pada kita, bisakah kita melihat drakor? Bisakah kita main game? Orang yang bisa bermain-main dengan waktu, itu artinya dia tertidur. Berapa banyak orang-orang Kristen tertidur karena mereka tidak menyadari tanggung jawabnya. Mereka tidak menyadari hari sudah siang, waktunya kita menanggalkan hal-hal yang gelap. Tapi saya yakin percaya saudara yang di online maupun yang di onset adalah orang-orang yang bangun karena sudah menyadari ini hari sudah siang. Ini adalah waktunya engkau bertanggung jawab. Dan saya yakin percaya itulah target kemuliaan turun ke atasmu. Yang percaya katakan amin. Dan saya yakin percaya saudara orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Dan tadi dikatakan Alkitab menginginkan setiap kita. Alkitab menuliskan jadilah seorang prajurit yang berjuang. Seorang prajurit yang berjuang dia tidak memusingkan kehidupannya. Dia hanya ingin menyenangkan hati komandannya. Begitu pula dengan kita. Jadilah seperti orang prajurit yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak memikirkan fokus pada dirimu sendiri. Dan itu tanda orang tidak tertidur. Dan doa saya, baik yang di online maupun di onset, saudara tidak tertidur. Saudaranya semua bangun. Karena saudara menyadari ada target kemuliaan Tuhan yang turun atas engkau. Karena engkau dibedakan dengan yang lainnya. Amin saudara. Dan selanjutnya saudara, kita akan lihat kapan kita akan terbangun saudara. Tadi yang kedua, yang pertama tadi kita menyadari hari sudah siang. Yang kedua tadi sudah saya singgung, ada tanggung jawab yang harus kita berikan. Saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua itu artinya tanggung jawab, itu yang membuat kita terbangun. Yang ketiga, saudara, kita akan lihat yang ketiga. Kapan kita bisa terbangun, saudara? Saudara yang kasih Tuhan, pada suatu kali ketika saya tinggal sendirian di rumah, tiba-tiba pintu itu seperti ada orang yang membuka. Kretek gitu saudara. Dan saya berjalan mengendap-endap. Ternyata bukan pintunya yang itu. Cuman ada kucing lagi bermain di halaman rumah. Itu artinya kalau engkau terjaga, kalau engkau selalu bangun, pasti engkau menyadari ada musuh yang sedang mengawasi kita. Dan saya yakin percaya hari-hari ini, tahun 2023 ada tahun pengurapan. Dan di dalam pengurapan itu ada pelipat gandaan, ada satu terobosan. Dan bahkan Tuhan bicara kepada kita, ada pembalikan keadaan. Tapi milikilah kesadaran, milikilah hati yang selalu terjaga. Jangan tertidur. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin percaya ada firman yang mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah,
Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, di sini dikatakan lawan kita seperti si singa ya. Yang berjalan keliling mencari mangsa atau orang, saudara? Orang. Orang yang tak beritelanya. Kalau mencari mangsa, kita kasih aja KFC. Sudah berhenti iblis nggak nyerang kita. Tapi yang dicari itu bukan mangsa, tapi orang. Tepuk sebelah saudara, kamu orang atau bukan? Setiap kita berarti setiap kita itu dicari oleh iblis. Kalau ada yang tidak doa pagi, Senin, Rebo, Jumat, Kamis doa malam juga enggak hadir. Sampai minggu depannya hadir. Kita wajib ngomong, kamu lagi dicari loh. Cari Bu Susi. Bukan, cari siapa? Cari setan. Yang cari bukan Bu Susi, tapi setan sedang mencari saudara. Kalau saudara mulai menghindar dari ibadah-ibadah yang ditentukan. Amin. Karena jelas di sini dikatakan, lawanmu si iblis berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau saudara mulai meninggalkan ibadah, baik yang melalui onsite maupun online, itu yang mencari adalah setan. Karena setan sedang berkeliling mencari orang. Tadi dikatakan kita ini orang. Jadi jangan pernah meninggalkan ibadah. Kalau kita meninggalkan ibadah, maka setan akan mencari kita untuk ditelan. Puji Tuhan, kita ada kuasa Tuhan di dalam diri kita. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Itu artinya iblis tidak akan pernah sanggup menelan saudara dan saya. Karena ada roh Tuhan di dalam diri kita. Amin saudara. Jadi sekali lagi, kapan kita terbangun? Yang ketiga, kita terbangun kalau kita menyadari bahwa ada musuh di depan kita. Amin saudara. Jadi selalu memiliki persiapan untuk selalu perang. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah saudara suka dengan khotbah yang menina-bobokkan, dengan khotbah yang mengatakan enggak apa-apa, dosa-dosa sedikit pokoknya pelayanan, enggak apa-apa, dosa-dosa sedikit pokoknya persembahan jalan. No, bukan itu yang Tuhan cari. Tapi engkau bisa memisahkan dirimu dari gelap. Engkau bisa memisahkan dirimu supaya engkau hidup dalam kekudusan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan luar biasa. Dan saya yakin percaya, tujuan iblis itu kenapa selalu mencari kita? Tujuan iblis itu mencuri. Mencuri apa saudara? Mencuri perhatian kita. Ada enggak di sini yang perhatian dicuri oleh iblis? Yang biasanya baca firman, kita ganti nonton YouTube. Yang biasanya baca firman, berdoa saat teduh, kita ganti nonton apa? Drakor. Itu artinya engkau sedang dicuri oleh iblis. Karena iblis itu pekerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri perhatian kita. Mungkin cucu kita mencuri perhatian kita. Bukan cucu kita iblis, tapi iblis akan menggunakan cucu itu untuk kita mengalihkan perhatian Tuhan kepada yang lainnya. Mungkin pekerjaan kita dipakai iblis untuk mencuri perhatian kita. Hati-hati loh saudara. Itu artinya mungkin secara fisik kita tidak tidur. Tetapi secara roh kita sedang dicuri oleh iblis perhatian kita. Hati-hati, tujuan iblis itu mencuri perhatian kita. Membunuh iman kita. Kalau terus menerus kita tidak pernah baca firman, kalau terus menerus kita tidak pernah saat teduh, kalau terus menerus kita tidak pernah bergabung dalam ibadah, maka itu artinya iblis berhasil mencuri, membunuh iman kita. Tapi saya yakin percaya, baik yang onsite maupun yang online di tempat ini tidak ada yang dicuri oleh iblis. Yang percaya katakan amin. Baik yang di online katakan chat amin. Aku tidak pernah dicuri dan dibunuh oleh iblis. Karena aku punya kuasa Tuhan di dalam diriku. Amin saudara. Tepuk katakan, aku target kemuliaan Tuhan. Aku target kemuliaan Tuhan. Ini langkah profetik yang selalu saya katakan. Aku target kemuliaan Tuhan. Serangan iblis apapun tidak akan pernah bisa menang melawan aku. Karena roh Tuhan lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia sana. Dan selanjutnya yang ketiga, dia akan membinasakan saudara dan saya. Jadi katakan saudara, aku tidak akan pernah bisa dicuri, dibunuh dan dibinasakan. Karena ada roh Tuhan dalam diri kita. Pada satu kali ada seorang ibu yang datang mengatakan, Bu, saya ini
sedang diserang oleh iblis. Saya ini sedang dikerjai oleh iblis. Saudara yang kasih Tuhan, tadi pagi. Dan orang ini sudah lama banget, dulu pernah muncul ketika istrinya sakit kakinya minta doa. Dan sembuh. Dan orang ini orang seberang, saudara. Dan ketika tadi pagi datang, dia katakan, bu, saya lagi diserang iblis, Bu. Ya, saudara. Memang sih secara daging, saya gini, aduh orang ini kalau datang pas butuh doa. Tapi nggak pernah datang ibadah. Bagaimana datang ibadah dia orang seberang, saudara. Dan saya katakan, Pak, saya tidak mengkristenkan. Tapi kalau Bapak mau sembuh, panggil nama Tuhan Yesus. Darah Yesus akan menyembuhkan engkau. Saudara yang kasih Tuhan. Saya yakin percaya. Iblis sedang berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi hanya orang-orang yang tidak pernah bersekutu dekat kepada Tuhan. Itu menjadi targetnya iblis. Tapi kalau saudara terus bersekutu dengan Tuhan. Terus ada saat teduh dengan Tuhan. Bukan berarti tidak ada serangan iblis. Tapi saudara menjadi target kemuliaan Tuhan. Bertubi-tubi iblis akan menjatuhkan saudara. Iblis tidak akan pernah berhasil. Karena roh yang ada dalam dirimu lebih besar. Karena itu saudara tetaplah memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Tetaplah ada satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena saya yakin percaya. Iblis bekerja keras, tapi saudara juga bekerja keras untuk terus-menerus melekat kepada Tuhan. Dan saya katakan kepada saudara dan saya, Tuhan itu memberikan saudara kekuatan yang baru. Tuhan itu membuat saudara tetap ada kemenangan yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, jangan putus asa. Dan beberapa waktu yang lalu juga, ada seorang ibu mengatakan, Bu, saya didiagnosa kanker. Dan saya tidak mengatakan ikut nangis seperti dia. Saya katakan, lawan Bu. Lawan bagaimana? Perkatakan apa yang tidak ditanam dalam kerajaan surga itu akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Itu sesuai firman di dalam Matius mengatakan seperti itu. Dan saya juga katakan lawan apa yang kau imani itu akan terjadi. Dan akhirnya sembuh, saudara. Itu artinya berapa banyak dari kita jangan menyerah dengan keadaan. Bukan berarti tidak ada serangan. Serangan datang bertubi-tubi. Tapi kalau engkau punya iman bahwa roh yang ada dalam dirimu lebih besar, maka itu akan terjadi, kesembuhan akan terjadi dalam hidupmu. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin percaya. Yang terakhir saya akan sampaikan kepada saudara yang keempat. Tadi yang pertama apa, saudara? Supaya kita bisa bangun kalau kita sadar bahwa hari sudah siang. Yang kedua, kalau kita sadar bahwa kita punya tanggung jawab. Yang ketiga, apa saudara? Sadar, apa saudara? Kalau kita menyadari ada musuh di sekeliling kita. Amin. Jangan jadi orang percaya nggak sadar bahwa ada musuh di sekeliling kita. Tentunya musuh kita bukan darah dan daging. Amin. Saya katakan lawan, bukan untuk melawan mertua kita, saudara. Bukan untuk melawan menantu kita. Bukan untuk melawan suami kita. Bukan untuk melawan istri kita. Tapi melawan penguasa udara. Melawan musuh-musuh kita. Karena saya yakin percaya, kalau kita diberikan Tuhan perlengkapan senjata Allah, Tuhan akan memberikan kita keberanian dan kekuatan dan kemenangan terjadi. Yang terakhir, kapan kita bisa bangun? Kalau kita menyadari ada janji-janji Allah di dalam hidup kita. Janji Allah kepada saudara dan saya. Apa saudara? Engkau tidak akan pernah dipermalukan. Engkau akan tetap naik, tidak turun. Engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Amin, saudara. Dan saya yakin percaya ketika Daud mengatakan, dulu aku muda sampai aku sekarang tua. Tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Amin, saudara. Dan keturunan orang benar meminta-minta roti. Enggak ada. Dan itu artinya saudara yang di online dan di onset. Engkau adalah orang benar. Dan tetap yakin percaya engkau tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ketik katakan, amin. Aku tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Karena orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Bukannya saudara yang tidak ditinggalkan Tuhan. Tapi keturunanmu tidak akan pernah meminta-minta makan. Bahkan dikatakan orang benar akan terus naik dan tidak turun. Amin, saudara. Dan saya yakin percaya Tuhan katakan buat setiap kita. Ada janji bahwa engkau tidak akan pernah dipermalukan. Ada janji bahwa engkau tidak akan pernah dibiarkan Tuhan sendiri. Amin, saudara. Itulah janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Masalah boleh ada, tapi engkau menang. Engkau ada di atas masalahmu. Dan saudara yang kasih Tuhan, banyak orang tertidur karena masalahnya. Betul apa betul? Karena banyak masalah kita malas, kita tertidur. Banyak orang tertidur karena rasa kecewa. Banyak orang tertidur karena beban kehidupan yang berat. Banyak orang tertidur karena tertipu oleh dunia.
Betul apa betul saudara? Tapi saya yakin percaya waktu ini saatnya kita bangun. Yang percaya sudah dalam keadaan bangun, beri kemuliaan bagi Allah yang kita sembah. Kita bangun karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudara yang kasih Tuhan, saya melihat di tempat ini ada wajah-wajah sukacita yang luar biasa. Bahkan saya juga melihat saudara yang di online. Semakin hari saudara akan diberkati Tuhan. Semakin hari saudara akan diberikan kemenangan demi kemenangan terjadi. Engkau akan berjalan lewat kemenangan demi kemenangan. Dan kemuliaan Tuhan terjadi atas engkau. Dan saya yakin percaya saat ini ada berapa banyak orang yang dijamah oleh Tuhan. Ada berapa banyak orang percaya yang diurapi oleh Tuhan. Karena waktunya engkau bangun, engkau akan melihat kemenangan Tuhan terjadi. Karena sekali lagi saya perkatakan berulang kali. Engkau target kemuliaan Tuhan. Semakin kau dewasa dalam kerohanianmu, engkau menjadi target kemuliaan Tuhan. Dan saya yakin percaya, kalau hari ini masalah tantangan ada, saya perkatakan Tuhan masih ada. Aku punya Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita akan bangkit berdiri dan kita akan pujikan satu pujian. Dan saya mohon minta Pak Doni, karena saya digerakkan Tuhan. Tuhan mengatakan di tengah-tengahmu ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan katakan, aku masih punya Tuhan. Ya saudara ya, saya yakin percaya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya, lebih lagi katakan aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lagu ini merupakan doa kita dan keyakinan kita bahwa engkau masih punya Tuhan. Dan Tuhan itu akan memberikan kau kekuatan. Tuhan itu memberikan kau pengharapan. Di tahun 2023 bukan tahun kecelakaan, tapi tahun masa depan yang luar biasa. Bahkan saya melihat di sini satu persatu dari engkau, baik yang di online maupun di onsite, adalah target kemuliaan Tuhan turun ke atasmu. Dan saya katakan dan saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, aku hempaskan semua perasaan negatif, semua perasaan yang tidak layak. Aku lepaskan itu semua. Aku undang kembali kesadaran akan realita hadiratmu memenuhi hidupku. Dan aku tahu saat aku menyadari realita yang selalu melingkupi aku, itu akan bisa mengubah apa yang ada dalam rancangan kegelapan menjadi rancangan yang terang.
Dan Engkau janjikan dalam hidupku bukanlah rancangan kecelakaan ataupun rancangan kegagalan, tetapi rancangan yang penuh dengan kemenangan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, dan penuh pengharapan terjadi atas umat Tuhan. Dan terima itu atas Engkau. Malam ini malam kemenangan, malam ini malam pengharapan. Engkau menjadi target kemuliaan Tuhan, target kemuliaan Tuhan terjadi atas Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami rasakan kehadiran-Mu saat ini Tuhan. Dan kami berkatakan dengan suara keras hari ini, aku buka hidupku untuk kuasa firman dilepaskan atas hidupku. Aku percaya setiap firman yang Tuhan lepaskan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Setiap firman memastikan akan terjadinya terobosan, akan terjadinya perubahan, akan terjadinya kemenangan, akan hidupku hari ini ke depan dipenuhi dengan kuasa firman. Hari-hariku dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Ada interaksi dengan kuasa surga, bahkan makhluk surgawi semakin instan menyatakan kuasanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin percaya saat ini akan terjadi kemenangan atas umat-Mu, baik yang di online maupun di onsite. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum saya mendoakan satu persatu yang sudah chat house, saya akan tutup doa berkat terlebih dahulu. Dan saya yakin percaya, saya rasakan hadirat Tuhan sangat kuat malam ini. Saya rasakan urapannya sedang berjalan malam ini. Karena setiap kita pribadi lepas pribadi menjadi target kemuliaan Tuhan, menjadi target kemuliaan Tuhan. Berapa kaya darah masikina boya masih, inama kaya darah masikina boya masikina boya. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau melihat pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini Tuhan, baik yang di onsite maupun yang di online. Tidak satu pun terkecuali yang Kau tinggalkan. Semuanya akan terima kemenangan. Amin. Semuanya menjadi target kemuliaan Tuhan. Amin. Dan kami yakin percaya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk apapun yang sedang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan apapun yang akan Engkau kerjakan. Dan apa yang sedang Engkau kerjakan. Yes. Dan kami yakin percaya Engkau memberkati satu persatu dari kami, baik yang di online maupun yang di onsite. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau curahkan pada kami, sehingga kami bisa hidup sampai hari ini. Ini semua karena anugerah kasih karunia-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami. Kami mengakui Engkau di atas segala-galanya. Yes. Dan kami yakin percaya saat ini Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk konsumsi yang sudah Engkau sediakan. Kembalikan berlipat kali ganda untuk tangan-tangan sudah menyediakannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sudah hadir malam ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan diberikan terobosan. Yes, kami berdoa khususnya yang melayani Engkau malam ini Tuhan. Satu persatu Engkau berkati pelayanannya. Perluas ladang pelayanannya. Kami yakin percaya yang hadir di onsite maupun yang di online. Engkau catat setiap nama-nama kami Tuhan. Engkau berikan setiap kami menjadi warga kerajaan-Mu. Dan kami yakin percaya malam ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Tolong ya Bapa Engkau sertai umat-Mu. Tibakan umat-Mu di tempat masing-masing dengan selamat. Kami juga berdoa untuk negara bangsa kami Republik Indonesia. Berkati presiden kami, berkati wakilnya, berkati menteri-menterinya, berkati pejabat yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau berkati agar mereka diberikan hikmat pewahyuan memimpin negara kami menjadi negara yang penuh dengan kemuliaan. Dan tiba saatnya Engkau akan memberkati kami. Mari saudara, kita akan angkat kedebatan kita. Dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu. Dan saat ini terimalah berkat damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih sayang kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis selalu ada dalam kehidupan kita. Mulai malam ini sampai Maranatha. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.